Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Nilai Agama dalam Kehidupan Sosial Masyarakat dan Kehidupan Profesi Bidan. Sebelum presentasi ini dimulai, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Tak kenal maka ta'aruf. Nama anggota kelompok saya yang pertama, saya sendiri, 1. Meila Nurfadila, absen 31. Yang kedua, Muniha Indah Soraya, absen 32. Yang ketiga, Nabila Nurula Khatia, absen 33. Yang keempat, Nabila Lutfia Putri, absen 34. Yang kelima, Nimas Rahyu Ayuning Tias, absen 35. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai presentasi pada hari ini. Pengertian bidan. Bidan adalah seseorang yang telah mengikuti program pendidikan bidan yang diakui di negaranya dan telah lulus dari pendidikan tersebut serta memenuhi kualifikasi untuk didaftarkan dan atau memiliki izin yang sah untuk melakukan praktik bidan. Selanjutnya, standar praktik kebidanan. Standar praktik kebidanan dikembangkan dari filosofi dan kode etik bidan yang membentuk kerangka fikir dan kerangka kerja bidan dalam melakukan kegiatan profesional berdasarkan bukti ilmiah. Perkenalkan, saya Monika Indah Soraya dari kelompok 4. Di sini saya akan menerangkan tentang standar praktik bidan secara umum. Standar praktik bidan secara umum yang pertama yaitu kepersiapan kehamilan, persalinan, dan periode nifas yang sehat. Maksudnya di sini seorang bidan dapat membantu ibu hamil dalam persalinan dan memberikan edukasi saat proses nifas. Yang kedua yaitu pendokumentasian. Maksudnya di sini seorang bidan harus dapat melakukan pendokumentasian tiap-tiap proses yang dilalui oleh ibu hamil maupun nifas. Yang kedua, standar praktik bidan pada pelayanan ibu dan anak. Yang pertama, identifikasi ibu hamil. Seorang bidan harus mampu untuk mengidentifikasi seseorang apakah seorang itu hamil atau tidak sedini mungkin. Yang kedua, pemeriksaan antenatal dan deteksi dini adanya komplikasi. Jadi seorang bidan harus bisa mendeteksi sedini mungkin bila terjadi komplikasi yang terjadi saat proses kehamilan. Kemudian pelaksanaan anemia pada kehamilan. Seorang bidan harus dapat mendeteksi apakah seorang ibu mengalami anemia, karena anemia itu sangat mempengaruhi perkembangan janin di kemudian hari. Kemudian pencegahan HIV yang ada pada seorang ayah atau ibu. Bidan harus dapat mengetahui seluk-beluk orang tua, karena HIV itu dapat ditularkan melalui cairan seks dan ASI serta transfusi darah. Kemudian standar praktik bidan pada pelayanan ibu bersalin. Yang pertama, penata laksanaan persalinan. Yang kedua, asuhan ibu postpartum. Yang ketiga, asuhan ibu dan bayi selama postnatal. Kemudian standar praktik bidan pada kesehatan anak. Yang pertama, asuhan BBL. Yang kedua, asuhan neonatal, pemberian imunisasi secara lengkap, pemantauan timbangan bayi dan balita, serta anak prasekolah, dan manajemen BBLR. Seorang bidan harusnya dapat mengedukasi ibu dan utamanya masyarakat di sekitar tentang kesehatan pada ibu hamil, bayi, anak, dan anak prasekolah. Hai teman-teman, nama saya Nabila Nurula Khaitiah. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang asuhan kebidanan saat kehamilan yang berkaitan dengan nilai agama. Yang pertama, bidan wajib memberikan pelayanan asuhan kehamilan sesuai standar profesi dengan menghormati hak-hak pasien. Yang kedua, wajib merujuk, memberi kesempatan pasien untuk beribadah, menjaga rahasia, memberi informasi, dokumentasi, dan kerja sama pihak lain. Kehamilan adalah proses yang sangat panjang.
Tetapi di dalam agama Islam, kehamilan merupakan salah satu bentuk kebesaran Allah dan bukti bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Quran telah mengajarkan bahwa manusia diciptakan di dalam perut ibunya mengikuti tahap perkembangan tertentu, sebagaimana pernyataan berikut ini. Dia menjadikan kamu di dalam perut ibumu, kejadian demi kejadian, dalam 3 kegelapan. Yang demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang mempunyai kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia, maka bagaimana kamu dapat dipalingkan? Quran Surat Az-Zumar ayat 6. Dalam ayat Al-Quran lain diterangkan dengan jelas perjalanan kejadian manusia. Dari awal ovum yang dibuai oleh sperma sampai terbentuklah bayi yang siap lahir ke dunia. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14 yang artinya, dan sungguh kami menciptakan manusia dari saripati atau berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan di dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Sucilah Allah dan Pencipta yang paling baik. Nama saya Nabila Lutfia Putri, nomor absen 34. Saya akan menjelaskan dalam hal persalinan. Melahirkan merupakan proses yang paling berat bagi ibu hamil. Dengan proses ini, mereka dihadapkan oleh pilihan, yaitu hidup dan mati. Keutamaan seorang ibu hamil yang meninggal dalam keadaan melahirkan, yaitu mati syahid. Melihat beratnya proses ini, banyak orang yang mengharapkan kemudahan, yaitu dengan berbagai ikhtiar, seperti perbanyak ibadah dan menjaga kesehatan selama kehamilan. Salah satu ayat yang dapat dibaca untuk memudahkan ibu saat proses persalinan yaitu pada Quran Surat Ar-Ra'd ayat 8 yang artinya, Allah mengetahui apa yang dikandung setiap perempuan dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah, dan segala sesuatu pada sisinya ada ukurannya. Asuhan kebidanan untuk mensejahterakan masyarakat khususnya perempuan maupun ibu hamil yaitu pertama, upaya pencegahan dengan cara mempersiapkan persalinan ibu hamil pada trimester ketiga serta melaksanakan P4K. P4K yaitu program persalinan dan pencegahan komplikasi yang merupakan salah satu cara percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi baru lahir melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan antenatal, pencegahan komplikasi, dan keluarga berencana. Dan cara kedua, pertahankan, mendukung, dan menghargai proses fisiologis. Hai teman-teman, nama saya Nimas Rayu Ningtyas. Di sini saya akan menjelaskan asuhan kebidanan pada masa nifas. Saat ini siapa sih yang nggak tahu nifas itu apa? Nifas adalah pendarahan yang keluar setelah melahirkan. Sedangkan menurut etimologi hukum Islam, nifas adalah darah yang keluar dari rahim wanita selama atau setelah persalinan. Darah yang keluar setelah keguguran bisa disebut juga nifas. Nifas sendiri biasanya terjadi selama 40 hari. Berikut ini saya akan menjelaskan mengenai ketentuan waktu nifas menurut Islam. Ketentuan waktu nifas. Bagaimana jika darah sudah tidak keluar padahal belum 40 hari? Atau sebaliknya, darah masih keluar padahal sudah 40 hari lebih. Apakah sudah boleh menjalankan sholat? Berikut ini jawabannya. Pertama, tidak ada ketentuan waktu minimal sucinya perempuan dari darah nifas. Apabila darah sudah berhenti
pada hari ke-7 atau hari ke-10 ataukah lebih cepat dari itu, maka wanita tersebut dihukumi suci dan wajib menjalankan sholat setelah melakukan mandi besar. Kedua, waktu batasan minimal nifas adalah 40 hari. Dihitung sejak hari pertama melahirkan. Apabila darah masih keluar setelah 40 hari, maka wanita tersebut dianggap suci. Imam Tirmizi mengatakan bahwa ketentuan ini sudah kesepakatan dari para ulama. Para ulama dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tabiin dan generasi setelah mereka telah sepakat bahwa wanita yang mengalami nifas meninggalkan sholat selama 40 hari. Kecuali apabila ia mendapati dirinya suci sebelum waktu itu, maka dia mandi, kemudian sholat. Asuhan kebidanan dalam masa nifas yang berkaitan dengan agama. Yang pertama, menjaga kesehatan ibu dan bayinya. 2. Mendeteksi dan melaksanakan komplikasi secara tepat waktu. 3. Memberikan pendidikan kesehatan. 4. Memberikan pelayanan selama nifas. 5. Mendeteksi diri komplikasi masa nifas pada waktu yang tepat. 6. Mendukung pemberian ASI eksklusif. 7. Menurunkan kejadian infeksi. 8. Mendukung program KB dan imunisasi. Berikut ini akan terdapat tayangan mengenai aborsi yang masih kerap dilakukan oleh masyarakat di Indonesia. Sebelum digerebek polisi, klinik aborsi ilegal di Paseban, Jakarta Pusat ramai didatangi calon pasien yang ingin menggugurkan kandungannya. Selama 21 bulan beroperasi, klinik aborsi ilegal itu telah menggugurkan 903 janin, sebagian besar akibat hamil di luar nikah. Praktik aborsi ilegal bukan barang baru di Jakarta. Praktik klinik aborsi ilegal di Paseban, Jakarta Pusat berhasil dibongkar polisi. 11 Februari 2020, polisi menggerebek sebuah rumah yang dijadikan klinik aborsi ilegal itu. 3 tersangka berhasil ditangkap, yaitu MM alias Dr. A, RM, dan SI. Dr. A alias MM merupakan otak dari praktik aborsi ilegal itu. Dr. A pernah dihukum dalam kasus yang sama, bertugas menyediakan tempat sebagai klinik, tempat tidur pasien, alat vakum dan perlengkapan operasi, serta obat aborsi. Sedangkan RM merupakan bidan yang bertugas membantu dan ikut mempromosikan klinik aborsi ilegal melalui media sosial. Sementara SI berperan sebagai staf administrasi. Klinik aborsi ilegal di Paseban itu memiliki kaki tangan sejumlah dokter lain dan sekitar 50 bidan dan seratusan calo untuk mempromosikan klinik aborsi ilegal itu. Polisi pun masih memburu keberadaan mereka. Ada berbagai alasan pasien melakukan aborsi di klinik tersebut. Di antaranya akibat hamil di luar nikah, gagal program keluarga berencana, dan tidak boleh hamil di tempat kerja. Ironisnya, sebagian besar pasien klinik tersebut merupakan wanita hamil di luar nikah. Diperkirakan usia mereka di bawah 24 tahun. Warga di sekitar klinik itu mengaku aktivitas klinik yang berlangsung 21 bulan lalu mengungkap klaim dari pihak klinis sebagai klinik pengobatan. Praktik aborsi ilegal itu diketahui telah beroperasi selama 21 bulan. Pasiennya pun tercatat ada 1.632 pasien. 903 pasien diantaranya diketahui menggugurkan kandungannya di klinik tersebut. Asal teman-teman tahu, sudah 1.632 pasien yang ditangani. Tetapi yang diaborsi adalah 900 lebih yang sudah diaborsi, 903 orang. Tarif aborsi ilegal yang dilakukan Dr. A dan komplotannya dibanderol bervariasi tergantung usia janin. Biaya aborsi usia 1 bulan sebesar Rp1.000.000, 3 bulan Rp3.000.000, sedangkan di atas 3 bulan dipatok Rp4 juta hingga Rp15 juta. Selain biaya aborsi, pasien juga dikenakan biaya lain berupa administrasi sebesar Rp300.000. Beroperasi selama 21 bulan, klinik aborsi ilegal itu meraup keuntungan hingga Rp5,5 miliar. Salah satu penyebab ramainya klinik aborsi ilegal itu didatangi pasien lantaran adanya kebijakan klinik yang merahasiakan identitas pasien.
Untuk mendaftarkan diri sebagai pasien, mereka cukup mencantumkan nama dan usia, sedangkan data pribadi dan alamat pasien tidak dicantumkan. Sekian video kali ini. Apabila ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.